Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi, membahas tentang qasasul Quran, kisah-kisah di dalam Al-Quran. Dan malam ini kita akan mengisahkan satu kisah yang disebut oleh para ulama tafsir sebagai kisah Ashabu Ar-Rassi, Ashabur Rass. Siapa Ashabur Rass ini? Dan siapa Nabi yang diutus kepada penduduk Ashabur Rass ini? Kemudian azab apa yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada mereka karena mereka mendustakan nabinya. Kisah Ashabur Rass ini tercantum di dua surat dalam Al-Quran. Pertama disebut dalam surah Al-Furqan ayat 38 dan 39, dan yang kedua terdapat dalam surah Qaf ayat 12 sampai 14. Kita baca ayatnya, baru kita kisahkan ceritanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Furqan, wa 'adan wa thamuda wa ashabar rassi wa qurunan baina dzalika katsiran wa kullan darabna lahul amthal wa kullan tabbarna tatbira. Dan telah kami binasakan kaum Ad, kemudian kaum Thamud dan penduduk Ras, serta banyak lagi generasi di antara kaum-kaum itu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Qafnya, kadzabat qablahum qaumun nuhin wa ashabur rassi wa thamud wa 'adun wa fir'aun wa ikhwanu lut wa ashabul aikati wa qaumut tubbah kullun kadzabar rusul fa haqqa wa'id. Sebelum mereka kaum Nuh, kemudian penduduk Ras dan kaum Thamud telah mendustakan rasul-rasul. Demikian juga kaum Ad, Fir'aun dan kaum Lut serta penduduk Aikah dan kaum Tubba, semuanya telah mendustakan rasul-rasul, maka berlakulah ancamanku atas mereka. Di dua ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kalimat Ashabur Rass, penduduk Ras. Siapa penduduk Ras ini? Ahli tafsir banyak yang kemudian mereka mengungkapkan pendapat masing-masing. Pertama, ada yang mengatakan bahwa Ashabur Rass adalah kaumnya Nabi Syuaib. Artinya Ashabur Rass itu tinggal di Madian. Dan ini pendapat yang dinukilkan Ibnu Katsir oleh sebagian ahli tafsir. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa Ashabur Rass mereka adalah sebuah kaum yang memendam nabinya dalam sumur. Arassu nabiyahum fi bi'rin, mereka memasukkan nabi mereka ke dalam sumur, kemudian mereka pun mengubur hidup-hidup. Dan ini pendapat Ikrimah rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang ketiga, ada yang berpendapat bahwa Ashabur Rass adalah kanu kauman ya'budunal awthan fi biladis Syam. Mereka adalah sebuah kaum yang menyembah berhala di negeri Syam. Kemudian mereka pun singgah di sebuah sumur. Ketika mereka melakukan kesyirikan kepada berhala-berhala itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala kemudian timpakan gempa dan memendamkan mereka ke dalam tanah. Dan ini pendapat Imam Dhahhak. Kemudian yang keempat, ada juga Ashabur Rass adalah
Mereka adalah ashab yang disebut dalam surah Yasin yang sudah saya kisahkan. Ada dalam surah Yasin itu satu nama yang disebut dengan Habibun Najjar, yang Allah katakan wa jaa min aqsal madinati rajulun yas'a, dan telah datang dari penjuru kota seorang laki-laki yang bergegas untuk menolong tiga nabi yang diutus kepada sebuah negeri. Ini juga satu pendapat. Kemudian yang kelima, ada yang mengatakan bahwa Ashabur Ras tinggal di Yamamah, maksudnya tinggal di Yaman. Dan ada juga yang mengatakan bahwa Ashabur Ras mereka adalah satu kaum yang tinggal di tempat yang pernah didiami oleh kaum Tsamud. Dan banyak sekali pendapat-pendapat yang lainnya. Tetapi Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menguatkan bahwa Ashabur Ras adalah sebuah kaum dari bagian Madian, di mana diutus kepada Madian Ma'ruf seorang nabi Arab yang bernama Syuaib alaihi salatu wassalam. Bagaimana kisahnya? Al-Quran memang tidak menjelaskan kisahnya, hanya menyebutkan namanya saja, Ashabur Ras, gitu saja. Terkadang cerita-cerita Nabi sendiri dalam Quran itu kan ada yang dikisahkan secara gamblang, seperti kisahnya Nabi Musa, kisahnya Nabi Yusuf memang diceritakan secara gamblang. Tapi ada juga Nabi yang dikisahkan secara global saja, seperti Nabi Syuaib, Nabi Saleh dan yang semacamnya. Tapi ada juga Nabi yang hanya disebutkan nama, tidak ada ceritanya, seperti Ilyasa, Zulkifli dan yang lainnya. Tentu hikmahnya yang tahu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa tidak diceritakan sedetail mungkin? Karena saya katakan bahwa Quran itu bukan kitab sejarah. Kalau kita ingin mengetahui sejarah secara detail, jangan membaca Quran, tapi beralihlah kepada kitab-kitab sejarah yang ditulis para ulama. Karena Quran itu kitab ibrah, kitab yang diambil pelajarannya. Lalu Ashabur Ras ini bagaimana kisahnya kalau tidak diceritakan dalam Quran? Bahkan hadis pun tidak menceritakannya. Tapi ternukil dari pendapat-pendapat para sahabat seperti Ibnu Abbas, kemudian juga Ali radhiyallahu an, kemudian juga Ka'ab al-Akhbar, dan banyak sahabat yang menceritakan tentang kisah Ashabur Ras ini secara global seperti ini. Dahulu ada sebuah kaum ini diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di mana kaum ini pekerjaan mereka adalah mereka pekerjaannya menjadi petani. Dan subhanallah, pertanian mereka sangat subur sekali dan menghasilkan hasil yang sangat banyak sekali, sehingga kehidupan mereka sangat makmur sekali. Masalahnya, nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada mereka bukan dibalas dengan syukur nikmat, tapi dibalas dengan kekufuran. Apa kekufuran mereka? Di tengah-tengah Ashabur Ras itu ada satu pohon yang sangat besar. Konon katanya pohon ini yang menanam adalah salah satu putra Nuh alaihi salatu wassalam yang bernama Yafis ibnu Nuh. Dialah yang menanam pohon itu. Sampai kemudian pohon ini tidak mati dan hidup sampai di zaman Ashabur Ras. Lah mereka itulah kemudian menyembah pohon ini. Lah Ashabur Ras itu terdiri daripada 12 kabilah. Jadi masing-masing kabilah mereka menanam pohon dengan pohon yang sama, tetapi irigasinya ataupun aliran airnya untuk menghidupkan pohon itu bersumber dari pohon yang sangat besar yang mereka sangat keramatkan. Begitulah Ashabur Ras, mereka adalah kaum penyembah pohon yang sangat besar sekali. Disitulah ada sumur, makanya nanti kisahnya disebut Ras, karena Ras itu artinya nabi yang dipendam dalam sumur. Jadi dari sumur itulah ada sumber, lah airnya tidak pernah habis. Jadi airnya itu dialiri kepada 12 kabilah dan menghasilkan dari air itu pertanian yang sangat subur makmur, sehingga mereka diberikan nikmat yang gemilang oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana hasilnya tidak pernah dirugikan.
Lah setiap tahun Ashabur Ras ini mereka mengadakan perayaan di sekitar pohon yang dikeramatkan itu. Joget-joget, nyanyi-nyanyi, minum arak dan yang semacamnya. Sampai akhirnya setan itu masuk ke dalam pohon. Kemudian setan itu akan bersuara di balik pohon itu dan mengatakan, laqad qabiltu idakum fatibu biha nafsakum. Aku telah terima perayaan yang kalian persembahkan kepadaku, maka perbaikilah diri-diri kalian. Jadi mereka menganggap bahwa suara itu adalah Tuhan mereka. Apabila terdengar suara ini, bubarlah perayaan mereka. Artinya apa yang mereka rayakan telah diterima oleh Tuhan-Tuhan sesembahan mereka. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka seorang nabi. Memang nabi ini majhul, tidak disebutkan namanya. Tetapi oleh sebagian ahli tafsir mengatakan nama nabi ini adalah Handalah ibnu Sufyan. Handalah ibnu Sufyan, satu nabi di antara nabi-nabi Bani Israel, diutus kepada Ashabur Ras. Dan sebagaimana tradisi para nabi, apabila diutus kepada sebuah kaum, maka tugas mereka adalah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan tidaklah kami utus pada tiap-tiap umat seorang rasul kecuali mereka akan menyuarakan kepada umatnya, sembahlah Allah, tauhidkan Allah, dan jauhi sesembahan selain daripada Allah alias tagut. Semua para nabi mendakwahkan tauhid. Jadi nabi ini mengajak kepada penduduk Ras ini jangan menyembah pohon, karena pohon itu bukan Tuhan. Tetapi Ashabur Ras, kebiasaan umat-umat terdahulu, mereka pun mendustakan nabi yang diutus kepada mereka. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, tidak ada satupun Ashabur Ras yang beriman kepada Nabi Handalah ini. Akhirnya kemudian Nabi ini berdoa, dan kita tahu bahwa setiap para Nabi itu punya doa pamungkas yang kalau dia berdoa pasti mustajab. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, setiap Nabi itu punya doa, dan doa mereka sudah dipanjatkan di dunia kecuali diriku, karena aku simpan doaku, kata Rasul, untuk syafaatku pada umatku kelak pada hari kiamat. Lah Nabi Handalah ini berdoa kepada Allah agar Allah mematikan pohon itu. Setelah kemudian Nabi ini berdoa, doa seorang Nabi mustajab. Akhirnya pohon yang sangat besar tiba-tiba mati, lunglai, kering. Akhirnya kemudian aliran airnya pun tiba-tiba tidak ada air lagi yang bisa mengaliri untuk ekonomi mereka, pertanian mereka. Dari situlah kemudian Ashabur Ras marah kepada Nabi tadi, menganggap bahwa Nabi itu adalah tukang sihir yang sudah menyihir pohon keramat mereka sehingga mati. Bayangkan, Tuhan kok bisa mati, Tuhan kok bisa lunglai, bisa layu, ini gimana ceritanya? Akhirnya kemudian mereka menganggap bahwa Nabi itu tukang sihir. Begitulah setiap Nabi yang diutus kepada umatnya pasti akan didustakan dan akan diistihzakan, diolok-olokkan dengan sebutan tukang sihir. Seperti Nabi SAW juga, kurang lebih saja dikatakan penyihir, dikatakan penenung, dikatakan tukang peramal, perangkai syair dan macam-macam. Setiap para nabi itu akan ada tuduhan-tuduhan seperti itu. Tapi ada juga sebagian Ashabur Ras tidak menganggap bahwa nabi itu tukang sihir. Bahkan mereka mengatakan bahwa kedatangan nabi kepada mereka itu membuat pohon itu murka. Saking marahnya pohon itu mati, katanya. Mereka mengatakan seperti itu. Jadi kedatangan nabi itu dianggap sial. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya penduduk Ras ini marah. Karena marahnya mereka, ditangkaplah nabi ini, kemudian dimasukkan dalam sumur yang terdapat di bawah pohon besar itu. Makanya kemudian kisahnya saya katakan Ashabu Arasi, orang-orang yang memendam dalam sumur seorang nabi. Dimasukkan nabi itu ke dalam sumur itu. Kemudian setelah dimasukkan ke dalam sumur, ditutup oleh batu besar sumur itu. Setiap nabi ini menangis karena
melihat perlakuan kaumnya kepada dirinya, maka tangisan itu akan terdengar sampai keluar. Apabila Ashabur Ras mendengar tangisan Nabi itu, mereka bahagia, mereka kemudian tertawa-tawa, senang hati, karena mereka sudah memendam tukang sihir yang sudah menyihir sesembahan mereka. Sampai pada waktunya tangisan Nabi itu sudah tidak terdengar lagi. Apa yang terjadi? Disinilah azab Allah Subhanahu wa taala turun kepada mereka. Apa azab yang diturunkan kepada Ashabur Ras menurut pendapat Ali radhiyallahu anhu? Ketika mereka sedang berkumpul berpesta pora karena senang dengan kematian Nabi tersebut, tiba-tiba kemudian di langit terdapat awan sauda, awan yang sangat hitam pekat sekali. Mereka pun mulai khawatir. Bukan hanya itu saja, tiba-tiba kemudian dari dasar bumi muncul larva, muncul api. Kemudian dari atas langit tiba-tiba muncul bola-bola api menyerang mereka. Sampai akhirnya tidak ada satupun penduduk Ras kecuali dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bola-bola api yang entah dari mana datangnya. Akhirnya mereka pun terbakar bersama kabilah-kabilahnya. Ini satu pendapat, kata Ali radhiyallahu anhu. Tapi pendapat yang lain enggak seperti itu. Jadi Nabi Handalah ini berdakwah bertahun-tahun kepada Ashabur Ras itu, tidak ada satupun pengikut kecuali satu. Abdul Aswad namanya, budak yang sangat hitam sekali. Itulah satu-satunya pengikut Nabi Handalah. Dan seluruh Ashabur Ras, dua kabilah, tidak ada satupun yang mengikuti dakwah Nabi Handalah ini. Jadi begitulah para nabi, persis seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang panjang ketika menceritakan tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab, kan? Ada nabi itu yang dilihat Rasul memiliki banyak umat seperti Nabi Musa. Tapi ada juga nabi yang hanya pengikutnya 1, 2, 3, kan begitu. Apakah kita katakan nabi yang pengikutnya 1, 2, 3 itu gagal? Tidak, justru berhasil. Karena keberhasilan dakwah itu bukan ditinjau dari pengikut, tapi berhasilnya menyampaikan kebenaran. Kalau kita sudah menyampaikan kebenaran, artinya kita berhasil dalam dakwah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hamba yang berkulit hitam pekat ini, ketika dia mendengar bahwa nabinya dipendam dalam sumur itu, dia tahu bahwa nabi itu tidak makan dan minum. Akhirnya dia pun lari ke hutan, kemudian mencari kayu bakar, kemudian dijual ke pasar, kemudian hasilnya diberikan makanan, kemudian makanan itu dimasukkan ke dalam sumur lewat tali itu supaya nabi itu makan. Setiap hari seperti itu dilakukan oleh budak hitam ini supaya nabi itu jangan mati. Sampai pada waktunya ketika budak hitam ini masuk ke dalam hutan mencari kayu bakar, tiba-tiba dia ngantuk, kemudian tidur, dan Allah tidurkan selama 14 tahun. Jadi kalau dia berguling ke arah kanan, Allah tidurkan 7 tahun. Kalau kemudian berguling ke arah kiri, Allah tidurkan 7 tahun. Berarti dia ditidurkan 14 tahun, sama dengan kisah Ashabul Kahfi itu. Ditidurkan 3 abad lebih. Sama dengan Nabi Uzair, ditidurkan 1 abad. Yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah, au marra ala qaryatin, yang sudah kita jelaskan. Lah itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bangun, dia kaget. Langsung dia mencari kayu bakar. Disangkanya dia baru tidur tuh, padahal sudah 14 tahun tuh tidurnya tuh. Dia cari kayu bakar, dia jual kayunya, kemudian dia membeli makanan. Ketika dia hendak mengantar makanan itu, dia lupa di mana sumurnya. Karena sudah 14 tahun kan, lokasinya pun di mana tidak tahu. Akhirnya dia pun menangis, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar nabi itu diselamatkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada juga kisah yang mengatakan bahwa sebenarnya nabi itu diselamatkan oleh Ashabur Ras. Jadi ketika nabi itu di dalam sumur dan nabi itu berdoa agar kaum Ashabur Ras itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala Ashabur Ras itu merasakan bahwa azab Allah akan menimpa mereka, mereka pun sadar, kemudian mengambil nabi itu,
dan barulah kemudian mereka beriman semuanya, sehingga tidak turun azab kepada mereka. Jadi macam-macam pendapat para ulama tentang kisah Ashabur Ras di sini. Tapi intinya bahwa mereka adalah kaum penyembah berhala berbentuk pohon, dan setan itu berusaha untuk menyesatkan anak Adam dengan membuat suara-suara, terutama kepada tokoh-tokoh, agar supaya tokoh-tokoh itu sesat dan menyesatkan manusia. Dan itu pernah terjadi kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Kita kan sering mendengar nama Syekh Abdul Qadir Jailani, disebutkan di dalam Majmu'ul Fatawa oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi saat Syekh Abdul Qadir Jailani ini sedang fokus beribadah, jadi dia sedang safar, kemudian dia tersesat di gurun pasir. Akhirnya dia pun kemudian salat tahajud. Ketika sedang khusyuk-khusyuknya salat tahajud Syekh Abdul Qadir Jailani, tiba-tiba dia melihat di atas langit itu ada istana yang sangat besar, dan ada cahaya yang sangat terang sekali. Tiba-tiba di balik cahaya itu ada suara, dan suara ini mengatakan, "Ana rabbuka ya Abdul Qadir," katanya. Saya adalah Tuhanmu wahai Abdul Qadir Jailani. Wa qad halaltu laka ma haramtu ala ghairika. Sungguh aku telah menghalalkan kepadamu sesuatu yang aku haramkan kepada selainmu. Kalau bagi orang lain zina itu haram, bagimu halal. Kalau minum khamar bagi yang lain haram, bagi kamu halal. Kalau judi bagi yang lain itu haram, bagi kamu halal. Subhanallah. Syekh Abdul Qadir Jailani, mungkin kalau suara itu datang kepada antum, mungkin antum langsung aku jadi wali itu biasanya. Itu kalau suaranya kedengaran sama kita. Antum mamanya datang ke hutan Jabal Uhud sana, tiba-tiba ada suara, "Saya Rob kamu, aku sudah menghalalkan kepadamu yang diharamkan kepada yang lainnya." Boleh jadi antum sembunyi setahun tidak pulang kampung, tiba-tiba pulang kampung ngaku jadi wali itu, karena dapat wangsit kan itu. Tapi kan Syekh Abdul Qadir Jailani kan berbeda. Apa Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan? Fakultu, aku katakan, "A'antallah alladzi la ilaha illahu." Apakah engkau adalah Tuhan yang tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Dia saja? Tiba-tiba suara itu mengatakan, "Ya, ana rabbuk, saya Rabbu." Maka Syekh Abdul Qadir mengatakan, "Ihsa ya aduwallah." Anyah kau wahai musuh Allah, engkau bukan Tuhanku, engkau adalah iblis wasyaitan. Tiba-tiba ketika Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan seperti itu, langsung istana besar yang di langit hilang, cahayanya hilang menjadi gelap. Kemudian tiba-tiba suara ini mengatakan kepada Syekh Abdul Qadir, "Ya Abdul Qadir, najauta minni bi fiqhika fi dinika wa ilmika." Kemudian dia mengatakan, "Engkau telah selamat wahai Abdul Qadir dari fitnahku kepadamu karena kecerdasan dan pengetahuan. Laqad fattantu bihadhil qissati sab'ina rajulan." Sungguh kata syaitan ini, aku sudah membuat fitnah kepada tokoh-tokoh besar sepertimu sebanyak sab'ina rajulan, 70 orang. Aku buat suara mereka kepada mereka, aku ngaku Tuhan kepada mereka, dan aku berhasil memfitnah mereka kecuali engkau wahai Abdul Qadir. Jadi di sini kita tahu bahwa syaitan itu dia akan berusaha untuk memberikan was-was kan. Terkadang kepada orang salat dibuat was-was oleh syaitan supaya cepat gerakannya. Makanya ada istilah tarawih itu singkat rakaatnya, cepat gerakannya, kilat juga gerakannya. Terkadang dibuatnya orang tidak khusyuk, seperti yang ma'ruf ya, yang di YouTube itu yang 10 menit ke 70 menit yang bisa menyelesaikan 23 rakaat. Kedengarannya cuma 3 suara, dhalin, amin sama salam saja ya. Yang lainnya enggak jelas tuh. Itu yang paling jelas tuh, dhalin, amin, assalamualaikum. Itu yang paling jelas tuh. Yang lainnya enggak jelas tuh ngomong apa dia. Bayangkan 10 menit kan, itu harusnya dapat penghargaan muri itu. Karena tarawih tercepat kan tidak ada di dunia kecuali ada di Jawa tuh ya.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah setan itu menghasut dan memberikan was-was. Lah kisah Ashabur Ras di sini. Kita tahu bahwa mereka para penyembah pohon, dan itulah sejarah, ada yang mengatakan sejarah pertama kaum yang menyembah pohon itulah Ashabur Ras. Dulu saya masih kecil waktu di Jawa Barat itu, masih banyak pohon-pohon beringin itu yang dikeramatkan. Hampir tidak ada satupun pohon beringin kecuali ada sesajennya. Di situ ada nasi sedikit, telur setengah, ikan teri gitu ya. Mungkin kalau jinnya agak gede mungkin ikannya mungkin enggak teri lagi kalau sekarang ya. Tapi yang jelas bahwa masih ada tuh. Sampai ada film dulu kan, ada pohon, tiba-tiba ada suara minta makan. Kemudian dikasih makan, setelah orangnya pergi, keluar orang gila. Subhanallah kan. Kan ada itu film wali itu apa gitu ya. Zaman baheula ya. Tapi yang jelas bahwa kisah Ashabur Ras ini memberikan faedah yang besar kepada kita. Satu, bahwa akibat orang-orang yang mendustakan para nabi, maka Allah Subhanahu wa taala akan kirim azab kepada mereka. Yang kedua, pentingnya takut dengan azab Allah dan tidak merasa aman dari makarnya. Dan yang ketiga, bahwa iman kepada Allah, tauhid, harus tetap dipertahankan. Itulah yang kita bisa petik dari kisah Ashabur Ras. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.